Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 64 4A04. Saya dengan perkenalkan Linda Purnamasari, NIM 642351178. Materi ini tim akan membahas tentang sistem input data produksi perusahaan atau yang disebut dengan INPRO. Sistem input data produksi. Definition. Sistem input data produksi merupakan komponen penting dalam pengelolaan produksi perusahaan. Sistem yang efisiensi dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pencatatan data produksi. Sistem input data produksi berfungsi mencatat informasi mengenai jumlah barang yang diproduksi, waktu proses penggunaan bahan baku, hingga laporan hasil kerja. Kehadiran sistem informasi berbasis digital ini menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi yang terkomputerisasi bukan hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan secara lebih akurat dan strategis. Sistem input data produksi atau yang disebut dengan INPRO diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat pembuatan laporan, serta menyediakan informasi yang lebih pengambil keputusan manajemen. Jadi contoh untuk dari sistem input data produksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi. Definitionnya itu contoh dari data ini yang mencakup jumlah bahan baku yang digunakan, jumlah barang yang diproduksi, tenaga kerja yang terlibat, dan hasil produksi barang jadi maupun yang cacat. Kalau untuk manfaat benefitnya, akurasi data yang lebih tinggi, efisiensi waktu dan tenaga, pemantauan produksi secara real time, mendukung pengambilan keputusan. Nah, di sini ada solusi pengembangan, yaitu mengembangkan sistem informasi berbasis digital yang mampu meningkatkan efisiensi proses penjualan serta mempermudah pengelolaan data secara terintegrasi. Nah, yang merancang sistem informasi yang berfungsi sebagai alat bantu dalam meningkatkan efektivitas kerja karyawan dan memperbaiki kualitas pelayanan perusahaan terhadap pelanggan. Mengoptimalkan penerapan sistem informasi agar dapat meningkatkan ketepatan dan kecepatan dalam proses pelaporan hasil penjualan maupun produksi, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Terus selanjutnya ada manfaat program. Nah, di sini ada 3 manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Nah, manfaat teoritis ini hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya kajian ilmu pengetahuan di bidang sistem informasi manajemen, khususnya mengenai penerapan teknologi digital dalam mendukung kegiatan pengelolaan data perusahaan. Nah, yang kedua itu ada manfaat praktis. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi perusahaan dalam mengembangkan sistem informasi yang efisien, akurat, dan mudah digunakan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas serta kualitas layanan terhadap pelanggan. Nah, yang ketiga itu ada manfaat akademis. Penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan pengembangan penelitian sejenis yang berkaitan dengan penerapan sistem informasi berbasis website, mobile, atau e-commerce pada berbagai sektor bisnis. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Di sini ada konsep dasar sistem. Pengertian sistem merupakan sekelompok elemen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui proses yang teratur dan terstruktur. Dalam sebuah perusahaan, sistem sangat berperan penting dalam membantu pengelolaan data serta memperlancar kegiatan operasional. Karena itu, INPRO menjadi langkah penting dalam menata mekanisme kerja yang terstruktur sekaligus terdigitalisasi. Sistem ini dirancang untuk memastikan setiap tahapan input data dapat bekerja lebih cepat dan akurat. Kehadiran info juga dapat menyederhanakan proses administrasi serta pelaporan, sekaligus meminimalkan potensi kesalahan yang biasanya timbul dari prosedur manual. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen sistem. Sebuah sistem terdiri dari sekelompok komponen yang berfungsi bersama-sama sebagai satu unit utuh dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Taniewa et al. Tahun 2024 menyatakan bahwa sistem terdiri dari 5 komponen, yaitu yang pertama ada perangkat
keras yaitu hardware, yang kedua ada perangkat lunak yaitu software, yang ketiga ada data, yang keempat ada prosedur, dan yang kelima ada manusia yaitu people. Kelima komponen tersebut bekerja sama saling melengkapi dalam satu proses, bergantung pada proses satu sama lain. Dalam pengembangan Inpro, komponen perangkat keras dan perangkat lunak merupakan sarana untuk pengelolaan data dan dukungan teknis yang diperlukan untuk menghasilkan informasi akhir secepat dan seakurat mungkin. Data yang sudah diolah disimpan di sistem basis data yang aman. Komponen prosedur mengatur dan mengarahkan proses tersebut secara cermat, sehingga hasil akhir mencapai standar kualitas yang diminta. Komponen manusia yang jauh lebih kompleks karena berperan sebagai pengelolaan input data produksi yang memerlukan kemampuan pengambilan keputusan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Amelia Putri Aisyah dengan NIM 64235148. Pengertian sistem informasi berdasarkan penelitian dari Rashid Ridho tahun 2021, sistem informasi merupakan susunan dari perpaduan data, metode, dan teknologi yang mencakup pemanfaatan perangkat keras serta peranakan lunak sebagai alat utama dalam mengolah informasi. Sistem informasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi administrasi operasional dan memperlancar komunikasi antara bagian di sebuah perusahaan. Dalam penelitian ini, Info diterapkan sebagai perwujudan konsep sistem informasi dengan tujuan utama mendigitalisasi proses penginputan data produksi di perusahaan. Melalui sistem ini, data yang dulu dicatat secara manual kini dapat diproses secara otomatis dalam satu platform. Hal ini tidak hanya mengurangi potensi kesalahan manusia atau human error, melainkan juga mempercepat alur kerja, meningkatkan ketelitian perhitungan, dan mempermudah penyusunan laporan produksi. Sistem input data. Sistem input data adalah komponen esensial dalam sistem informasi yang bertugas mengimpor, memverifikasi, dan menyimpan data supaya dapat dimanfaatkan pada saat pengolahan informasi. Menurut Hafiz et al. Tahun 2022, sistem input data dapat diartikan sebagai sarana digital yang merekam dan menyimpan informasi secara terstruktur melalui platform berbasis web. Dengan adanya sistem ini, proses penginputan data tak lagi dilakukan secara manual, melainkan dijalankan secara daring atau online, dan memungkinkan data tersimpan di server dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Sistem Info dikembangkan untuk mengotomatisasi pencatatan data produksi di perusahaan, dengan tujuan menjadikan proses tersebut lebih efisien, lebih cepat, dan mengurangi kesalahan. Nama saya Hanifah Dinaya Amanati dengan NIM 64235027. Saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang data produksi. Data produksi menyajikan serangkaian informasi yang menggambarkan segala proses produksi dalam suatu organisasi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil akhir yang dihasilkan. Informasi ini berguna sebagai landasan utama untuk pengambilan keputusan, pengawasan, serta evaluasi kinerja produksi secara menyeluruh. Dapat disimpulkan bahwa data produksi tidak hanya sekadar menjadi catatan hasil proses, melainkan juga berfungsi sebagai fondasi utama dalam sistem informasi yang terintegrasi. Pengolahan data yang teliti akan menambah efektivitas operasional, memastikan akurasi laporan, serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang berdasar pada informasi. Info dirancang sebagai solusi digital untuk mencatat dan mengelola data produksi, sehingga proses penginputan, pelaporan, dan analisis dapat berlangsung secara otomatis, real-time, dan terintegrasi dengan database perusahaan. Selanjutnya ada Figma. Menurut Sanubakti dan kawan-kawan, tahun 2024, Figma adalah aplikasi desain berbasis web yang dipakai untuk menyusun rancangan antarmuka pengguna atau user interface serta pengalaman pengguna atau user experience secara kolaboratif. Melalui platform ini, desainer pengembang dapat berkolaborasi secara real-time dalam merancang tampilan sistem, membuat prototipe, dan menguji desain sebelum proses pengkodaan dimulai.
Keunggulan Figma dalam hal efisiensi waktu serta kemudahan pengeditan desain. Selain itu, fitur prototyping di Figma memberi para desainer kebebasan untuk menyusun simulasi interaktif alur sistem yang sedang dikembangkan, sehingga pengguna dapat merasakan tampilan dan fungsi sistem jauh sebelum implementasi selesai. Dalam pengembangan Info, Figma berfungsi sebagai alat utama untuk merancang dan memvisualisasikan tampilan formulir, input data produksi, halaman laporan, serta dashboard pengelolaan data perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada slide ini, slide terakhir, yaitu slide UI dan UX, itu dilanjutkan oleh saya Najib Putra dengan NIM 642351161. Sini kita membahas UI dulu. UI itu apa sih? UI adalah bagian dari sistem yang berfokus pada elemen visual, interaksi antara pengguna dan juga aplikasi atau perangkat digital. Desain UI harus memperhatikan aspek tata letak, tombol warna, ikon, ukuran teks, dan navigasi yang akan digunakan oleh pengguna agar bisa menggunakan sistem secara mudah dan intuitif gitu. Selanjutnya user experience gitu. Apa sih user experience itu atau UX itu? Itu keseluruhan pengalaman yang dirasakan gitu oleh pengguna saat menggunakan suatu sistem, termasuk aspek pengguna, kenyamanan, efisiensi, dan kepuasan pelanggan. UX menekankan pada bagian pengguna merasakan interaksi mereka dengan suatu sistem, seberapa baik sistem memenuhi kebutuhan pengguna, dan seberapa baik sistem memfasilitasi tugas pengguna secara efektif gitu. Nah, di dalam Info, UI dan UX sangat penting. Desain UI yang membantu memastikan form input produksi, dashboard, laporan, dan navigasi sistem mudah digunakan oleh admin perusahaan. Sementara itu UX membantu memastikan menggunakan rasa nyaman, cepat, dan melakukan tugas dan memperoleh informasi yang dibutuhkan tanpa hambatan, sehingga meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan input pada data. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok Info. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya Najib Putra, unjuk pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.